Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis pada Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Kita baca secara bersama-sama, begini bunyinya. Sesudah Yudas pergi, Berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian bunyi natsnya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, tema yang diberikan kepada kita ialah kasih sebagai perintah baru. Kasih yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus seperti apa yang Dia sampaikan pada nats ini. Kenapa kasih dikatakan sebagai perintah baru? Padahal perintah kasih itu sendiri sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Pada masa bangsa Israel sendiri menjalani setiap perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan, mereka sudah menerima bagaimana hukum Taurat Tuhan yang merupakan bentuk dari kasih yang harus diaplikasikan oleh umat manusia. Kasih itu kepada Allah, kasih itu kepada sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada kesempatan ini? Ini menunjukkan bahwasanya ada hal yang perlu diperbaiki. Ada hal yang perlu untuk diperbaharui. Bukan berarti firman Tuhan itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Bukan berarti perintah antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berbeda. Tetapi ada hal yang perlu diperbaharui. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada nats ini, sebelum Yesus menuju puncak penggenapan karya penyelamatannya, atau sebelum Dia menyatakan puncak dari karya kasih Allah untuk menyelamatkan umat manusia, Dia mengatakan bahwasanya Dia memberikan perintah baru kepada murid-muridnya, atau yang disebut dengan entolin kainin, perintah baru atau perintah selanjutnya. Artinya ada perintah yang diteruskan, ada perintah yang perlu penegasan, ada perintah yang perlu adanya kejelasan dalam pengertiannya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah baru yang disampaikan oleh Tuhan itu sendiri adalah sama sebenarnya eksistensinya dengan apa yang disampaikannya pada masa Perjanjian Lama kepada bangsa Israel melalui hukum Tauratnya, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan pada pengertiannya yang diaplikasikan oleh bangsa Israel sendiri, itulah yang perlu diperbaiki. Artinya manusia pada masa Perjanjian Lama
memiliki pemaknaan dan pernyataan yang berbeda terhadap kasih yang dimaksud Tuhan. Makanya ada perintah yang mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, ini hal pemaknaan yang perlu diperbaharui. Bahwasanya kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu sendiri harus dinyatakan melalui pernyataan, tindakan yang mengasihi sesama. Sesama yang dimaksudnya bukan melihat batasan dari suku, ras, atau golongan, atau melihat batasan oleh karena agama. Tetapi kasih yang dikatakan oleh Tuhan itu kepada sesama adalah kasih kepada seluruh umat manusia. Seperti halnya Tuhan mengasihi seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan Yesus sendiri mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Hal ini tertulis pada Injil Matius pasal 5, ayat 43 sampai 47. Jelas dikatakan bahwasanya perintah Allah itu untuk memperbaharui pemaknaan, untuk memperbaharui tindakan. Jadi bukan berarti kasih yang disampaikan Allah itu adalah kasih yang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memperbaharui atau merenew perjanjiannya, yaitu perjanjian kasih kepada umatnya. Itulah yang diperbaharui, yakni pemaknaannya sendiri. Bukan firman Tuhan yang dirubah, bukan firman-Nya yang lama menjadi baru, tidak. Tetapi yang lama, firman Tuhan, sampai yang sekarang dan yang akan datang, firman Tuhan itu tetap. Nah, melalui nas ini sendiri, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya ini. Setelah Yesus dan para murid-muridnya melaksanakan perjamuan kudus atau Last Supper atau perjamuan terakhir atau perjamuan meja yang dilaksanakannya untuk yang terakhir kalinya sebelum dia menuju puncak penyelamatan melalui penyaliban dan kematiannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah kasih yang diperbaharui itu, melalui nats ini sendiri, bisa kita lihat apa yang perlu untuk dimaknai tentang kasih itu. Yang pertama, Bapak Ibu, kasih itu bersama-sama dengan kesetiaan, atau kasih itu sejalan dengan kesetiaan. Diberitakan pada perikop ini bahwasanya setelah Yudas pergi, Yesus memberikan perintahnya. Ini menyatakan bahwasanya Yudas berbeda dengan ke-11 murid lainnya. Sebab Yudas melakukan pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu tentunya sangat-sangat bertentangan dengan kesetiaan. Oleh karenanya, Yesus memberikan perintahnya kepada ke-11 muridnya.
agar kiranya kasih yang menjadi perintah baru itu dimaknai oleh murid-murid Yesus dengan setia. Tidak mungkin seorang yang mau berkhianat akan bisa menjadi pelaku kasih. Sebab tanpa kesetiaan tidak ada tindakan kasih yang sesungguhnya. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus mengatakan jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia atau di dalam Yesus itu, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Tindakan kasih itu adalah tindakan mempermuliakan Allah. Tidak ada kasih kepada sesama kalau dia tidak mengasihi Tuhan Allah. Kalau dia mengasihi Tuhan Allah, dia akan memuliakan Allah. Dan Allah mulia di dalam dirinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya orang-orang yang mampu memuliakan Allah saja, yang mampu melakukan kasih agape itu, atau agapete, atau agapeto, yang menyatakan bahwa kasih itu adalah kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang tidak mengharapkan balas dari jasanya. Yang ketiga ialah kasih Allah itu, atau kasih agape itu, atau kasih yang tulus murni itu, seperti kasih Allah kepada manusia. Yang digambarkan hubungan antara Allah dan manusia seperti hubungan antara seorang bapa atau orang tua kepada anak-anaknya. Makanya dalam perikop ini Tuhan Yesus menyatakan, "Hai anak-anakku," atau anak-anakku. Dalam hal ini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwasanya melalui kasih itu sendiri akan membangun relasi yang cukup dekat. Relasi antara seorang bapa terhadap anak merupakan relasi yang sangat dekat. Tetapi jauh lebih dekat relasi antara Allah yang menjadi bapa terhadap umat ciptaannya yang menjadi anak. Lebih dekat relasi yang dibangun oleh kasih yang daripada Allah itu, daripada relasi pertalian darah. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah mampu untuk menyertai setiap murid-muridnya atau setiap orang percaya kemanapun dia melangkah, itu merupakan kekuatan dan kedekatan kasih yang daripada Allah itu. Dan tentunya cukup berbeda kalau dibandingkan relasi antara orang tua dengan anak-anaknya. Sebab ketika anaknya melangkah entah kemana, tidak selamanya orang tua mampu untuk mendampingi. Tidak selamanya orang tua mampu mengawasi. Artinya, kasih orang tua kepada anaknya masih kasih yang terbatas. Tetapi kasih yang daripada Allah kepada umatnya merupakan kasih yang tidak terbatas. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih yang diperintahkan oleh Tuhan itu sebagai perintah yang baru merupakan kasih yang harus dilakukan. Tidak melalui kasih dalam pengertian kita, tetapi kasih melalui pengertian Allah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam perikop ini, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi."
Umat manusia, setiap orang yang percaya itu, dimintakan untuk saling mengasihi. Sama seperti Yesus mengasihi kita. Sama seperti Tuhan mengasihi umat manusia. Sama seperti Kristus mengasihi murid-muridnya. Demikianlah kita saling mengasihi. Kasih Allah lah yang kita pakai untuk mengasihi sesama kita. Kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang senantiasa ada kepada setiap orang, kepada saudara-saudara kita, dan juga kepada orang-orang yang membenci kita, atau musuh-musuh yang memusuhi kita. Tetapi setiap orang percaya akan hidup di dalam perintah baru dan melakukan perintah ini. Kalau dikatakan perintah, berarti harus dilaksanakan. Sebab yang memberikan perintah adalah Tuhan itu sendiri, yakni Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Kiranya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu, dan kita dikuatkan serta dimampukan menjadi umat yang taat akan perintah kasih Tuhan yang sudah diperbaharui. Hiduplah di dalam kasih Tuhan, sebab Tuhan mengasihi kita senantiasa sampai selamanya. Di dalam Kristus Yesus, amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia dan penyertaan-Mu. Terima kasih buat perintah kasih-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami untuk memperbaharui pemaknaan kami terhadap kasih yang Tuhan nyatakan yang harus kami hidupi di dalam kehidupan ini. Biarlah kiranya Tuhan, kami seluruh umat-Mu senantiasa ada di dalam lingkupan kasih Tuhan, dan kami dimampukan senantiasa oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yakni menjadi pelaku-pelaku kasih Tuhan melalui setiap langkah hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.